Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Vivitan. Kunjungi juga Instagramku di Drawing by Vivitan atau satu lagi The Pastel Color khusus karya menggunakan oil pastel. Di follow ya. Di video kali ini tema gambarnya simple, yaitu pemandangan air terjun. Seperti biasa, untuk menggambarnya saya menggunakan spidol yang berwarna hitam. Bagi teman-teman pemula bisa menggunakan pensil, contohnya bisa menggunakan pensil 2B atau pensil mekanik. Nah, untuk menggambar pemandangan seperti ini, seperti biasa kita mulai dari area paling depan, yaitu di buku gambarnya ya paling bawah. Oh ya, pastikan kalian sudah membuat frame atau border. Ukuran garisnya itu dari tepi garis, dari tepi buku gambar itu adalah 1 cm. Bisa lebih juga kalau kalian mau hias framenya. Untuk ukuran kertas, saya menggunakan ukuran kertas A4. Bagi teman-teman yang mau A3 juga boleh, nanti gambarnya diperbesar aja. Seperti misalnya gambar bunga yang saya buat, kalian bisa buat lebih besar. Kalau gambarnya lebih besar, itu terasa lebih mudah diwarnai, apalagi menggunakan oil pastel. Karena ukuran oil pastel sendiri kan jumbo-jumbo ya. Agak susah sih kalau gambarnya sempit-sempit gitu. Memang bisa diakali, oil pastelnya bisa diraut jadi tajam, jadi bisa untuk area detail. Cuman tetap aja kadang untuk anak-anak itu terasa agak lebih sulit ya untuk mewarnai area yang mini-mini seperti ini. Jadi mungkin bisa diakali dengan menggambarnya lebih besar. Oke, kita fokus ke gambar. Setelah saya menggambar bunga dan daun serta batangnya, kita tambahkan lagi tanaman di sebelahnya, yaitu tanaman yang berbentuk segitiga. Ini sering saya sebut sebagai triangle plants. Untuk triangle plants-nya, di bagian ujungnya daunnya kita buat agak sedikit terlipat seperti ini, jadi dia kelihatan lebih natural gitu ya. Dan setelah itu kita garis, ini adalah batang pohon. Teman-teman bisa buat cabangnya itu lebih banyak, atau misalnya kalian pemula bisa aja nggak usah buat cabang, cukup satu batang utama lalu di bagian atas daun. Nah, kalau sudah mulai bisa nih gambar pohonnya, ya bolehlah dicoba-coba dulu, seperti ditambahkan dulu misalnya 2 cabang, nanti tambah lagi 3, 4, 5 gitu. Kalau sudah terbiasa mah gampang ya. Tapi kalau bagi pemula memang agak susah. Buat garis lengkung di cabang aja kadang udah struggle banget gitu. Dan untuk daunnya, selain kalian bisa buat yang simple seperti ini, bisa juga dibuat daunnya satu per satu kalau mau lebih detail. Sekarang kita akan buat batu-batuan. Nah, untuk batu-batuannya sendiri ada yang simple seperti setengah lingkaran. Itu dia bentuknya masih 2D atau 2 dimensi. Untuk yang 3 dimensi kalian bisa tambahkan, ya paling dimodifikasi aja bentuknya seperti ini, kalian bisa lihat. Jadi seperti bentuk bangun ruang, ada sisi atas, sisi bawah, sisi kanan, sisi kiri, sisi depan dan belakang. Hanya saja bentuknya itu tidak seperti misalnya persegi, jadi balok, nggak balok juga karena batu ya bentuknya. Jadi natural aja, ada patah-patahannya, ada lekukan-lekukannya gitu. Nah, air terjunnya kalian bisa buat mau berapa banyak, terserah sih, mau buat 2 atau 3 atau 1, tinggal diatur. Nah, ini yang bagian spasinya kan dia, kalian bisa lihat ya, ada batu terus tiba-tiba ada spasi seperti itu berarti area air yang jatuhnya atau air terjunnya. Jadi kalau misalnya mau buat 7 air terjun misalnya, bisa aja tinggal dibuat spasinya 7 gitu, nanti baru digaris airnya itu kayak ada garis dari atas turun, baru bagian bawahnya WW gitu. Nah, di atas batu-batuan ini supaya nggak gersang amat, jadi kita tambahkan aja tanaman. Tanamannya terserah ya, kalau mau lebih simple bisa buat buses atau semak-semak yang garis naik turun itu. Bisa juga kalau kalian lagi rajin nih, lagi banyak energinya, bisa dibuat detail-detail. Misalnya ada daun, ada bunga, atau pohon-pohon gitu ya.
kalau sudah seperti ini, kita tinggal garis air, lihat ketinggiannya. Lalu kita tambahkan batu. Batunya itu sama air, ya kurang lebih lah ya, hampir sama tingginya. Nah ini batunya, batu-batu. Ntar airnya itu yang ini jatuh dari sini, ini juga air, bawahnya W atau WWW gitu. Nah terus saya buat garis lagi nih, jadi air terjunnya itu ada lagi di belakangnya. Jadi kita namakan apa ya? Air terjun bertingkat, mungkin bisa kita sebut air terjun bertingkat ya. Jadi atas turun air terjun, nanti turun lagi jadi air terjun lagi. Di pojok kanan ini saya tambahkan satu batu besar. Ini kalau diperhatikan ya, airnya, air terjunnya itu kirinya pendek, kanannya makin tinggi. Tapi meskipun dia makin tinggi, not bad lah ya. Dia kelihatan malahan lebih alami. Kalau terlalu lurus banget itu ya kelihatannya kaku gitu. Nah di sebelah kiri ini kan masih ada space, saya tambahkan sedikit buses dan di atasnya lagi saya tambahkan gunung. Satu aja sih gunungnya. Di sini bagian pojok kanan saya tambahkan juga clip lens. Terus di bagian atasnya kita tambahkan triangle plan yang lebih mini dan lebih mudah, nggak ada lipatan-lipatan. Tambahkan sedikit daratan dan selesai. Saatnya mewarnai, teman-teman persiapkan oil pastel, pensil warna hitam, pensil putih, terus juga sediakan juga tip X atau spidol putih, dan juga bisa sediakan oil pastel merah atau spidol berwarna merah. Pertama, saya menggunakan pensil 8B. Bagi kalian yang tak punya, bisa menggunakan pensil warna hitam. Ini saya tambahkan bayangan-bayangan. Ini fungsinya supaya nanti waktu dicampur dengan oil pastel kelihatannya dia lebih gelap. Jadi ada area gelap, ada area terang, sehingga dimensi gambar itu lebih kebentuk, lebih nyata gitu. Untuk batu ini saya campur-campur ya warnanya. Jadi ada yang warnanya burnt umber, tortilla brown, dan putih. Nanti juga ada yang warnanya dark gray, gray, light gray. Ada juga yang warnanya violet gray dan putih. Jadi ya begitulah selang-seling ya. Jadi nggak terlalu monoton untuk warna batunya.
Batunya udah siap, sekarang kita warnai yang hijau-hijau seperti pohon, buses, dan daun-daunnya. Nah, ini saya menggunakan warna green. Saya gradasikan dengan grass green, yellow green, verdancy green. Yang terakhir itu verdancy green ya, putihnya nanti baru digunakan. Pada buses kita ganti warna. Di sini saya menggunakan dark blue green. Kemudian kita gradasikan dengan viridian. Setelah itu di bagian atas kita gunakan emerald green. Tambahan lagi satu lagi yaitu light emerald green. Setelah itu gunakan warna olive green dan seaweed green untuk mewarnai area rumput atau lumut yang ada di batu. Jika sudah selesai, kita gunakan warna blue green, lalu kita warnai di bagian daun-daun. Kita gradasikan dengan pale pink green dan pale green. Jika sudah selesai, sekarang kita gunakan lagi viridian. Warnai daun, kemudian di bagian atasnya saya menggunakan warna light emerald green. Nah, di sini ada bagian rumput yang tadi belum diwarna, jadi saya gunakan olive green untuk mewarnainya. Selanjutnya kita gunakan warna lemon yellow untuk mewarnai bagian lingkaran dari bunga serta warnai juga bagian tulang daun pada curly plant. Kemudian kita gunakan warna fuchsia, warnai bagian tepi. Dan terakhir kita gunakan warna pink. Kita blend antara fuchsia dan warna kuning tadi. Oke, jika sudah selesai, sekarang kita gunakan warna dark violet untuk mewarnai bunga yang ada di atas. Kita gradasikan dengan violet dan juga warna lavender. Kita gunakan kembali pensil 8B untuk menambahkan shadow pada pohon. Setelah itu kita akan mewarnainya menggunakan warna Van Dyke Brown, Grace Brown, dan Sienna.
Untuk gunung, saya menggunakan warna wineberry, saya gradasikan dengan warna brick red. Untuk warna airnya, kita gunakan warna navy blue, ultramarine light, blue geranium, dan warna pale blue. Di langitnya kita gunakan warna yellow orange digradasikan dengan warna chrome yellow di bawahnya. Dan setelah itu ditebalkan dengan menggunakan pensil 8B. Setelah ditebalkan, kita gunakan spidol berwarna merah, kemudian kita buat titik-titik kecil. Ini untuk bunga ya. Setelah itu untuk kelopaknya kita gunakan yang berwarna putih atau teman-teman juga bisa menggunakan tip egg cair. Nah, nanti sekalian juga kita tambahkan pada air ya. Ada sedikit perbedaan ya, jika menggunakan spidol putih, itu putihnya tuh nggak seputih tip egg. Jadi kalau teman-teman udah lancar pakai tip egg, ya kalian pakai tip egg aja. Spidol itu hanya alternatif untuk anak-anak yang masih kesulitan untuk pencet-pencet tip egg-nya itu ya. Kadang banyak yang ngeluh katanya keras gitu, susah buat bulet-buletnya. Ya kalian bisa ganti menjadi menggunakan spidol putih. Tapi kalau udah terbiasa pakai tip egg, ya udah pakai tip egg aja. Oke teman-teman, gambarnya udah selesai. Jadi sampai di sini untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Makasih udah nonton sampai habis dan sampai berjumpa lagi di video gambar selanjutnya. Bye bye semuanya.